Oke, ini tema besarnya itu tentang tuntutan Allah akan pertobatan ya. Kalau tidak bertobat, itu Allah tidak membuka belas kasihan. Jadi pertobatan itu merupakan bentuk dari kasih Allah yang tertinggi dalam penantian meredakan murka Allah. Nah, itu kitab Zakaria. Nah, kita akan buka Zakaria pasal yang pertama. Kitab Zakaria ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dulu. Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 5. Penglihatan-penglihatan ya. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria ben Berekia ben Ido. Bin ya. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Jadi judulnya itu murka Allah. Pertamanya itu di tema besarnya itu tentang murka Allah. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka. Ini pesan Tuhan ya. Hati Tuhan yang marah, yang murka. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu membuka hatinya dan menunjuk kepada satu perubahan yang akan diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Itu adalah satu tanggung jawab manusia. Jadi Tuhan membuka hatinya, membuka kemurahannya. Mau nggak kamu? Nah, di situ kan. Jadi ada satu penawaran dari Tuhan, ada satu berita Injil sebenarnya sama ya, berita Injil, satu berita sukacita. Tuhan akan menerima kita kembali. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas sekali, sudah terjadi, sudah diperingatkan dan berkali-kali. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel, khususnya nenek moyang mereka, pendahulu mereka, itu tidak pernah berubah dan berbalik. Jadi mereka tidak bisa berbalik, itu artinya berbalik terus, ikut Tuhan terus. Jadi mereka sadar, balik lagi. Mereka sadar, balik lagi. Dan mereka lebih memilih untuk melawan Tuhan. Tidak mau mendengarkan, tidak mau menghiraukan. Tidak menggubris, istilahnya bahasa kita sehari-hari gitu ya. Tidak menghiraukan itu tidak menggubris. 5. Nenek moyangmu di mana mereka? Nenek moyangmu di mana mereka? Tuhan tanya. Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selamanya? Dan ini satu kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi jawabannya jelas. Nenek moyangmu di mana mereka? Mati semua. Para nabi, apakah mereka hidup untuk selamanya? Mati juga. Jadi yang satu adalah suara Allah yang menyerukan pertobatan dan belas kasihan itu berhenti dan tidak bisa selamanya. Dan termasuk hati yang kaku, yang keras, yang tegar tengkuk itu juga terus ada dan itu pun tidak bisa terus-menerus juga mati. Jadi harusnya kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan batas-batas dalam kehidupan kita dan batas-batas ukuran yang tidak boleh dilampaui. Dan itu merupakan satu peringatan dari Tuhan. Ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yang keenam, tetapi segala firman dan ketetapan yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku. Tadi kan mati kan? Nenek moyang mati, nabi-nabi mati, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu dan terus menerus dan tidak berhenti? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita,
demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Jadi Tuhan akan marah dan Tuhan akan membuang bangsa Israel. Ya, dan ini peringatan yang terakhir. Pembuangan itu adalah peringatan kemurahan, kesabaran, dan kesetiaan hati Allah itu akan diberikan secara sementara, akan berhenti kalau tidak ada pertobatan. Dan pertobatan ditawarkan oleh Tuhan. Kalau kamu berbalik, aku akan berbalik kepadamu. Dan itu dibalik oleh Tuhan. Kamu mau nggak berbalik? Karena aku sudah buka hatiku. Kalau kamu tidak mau, maka selama-lamanya Tuhan buang kamu. Nah, itu peringatan ya. Jadi artinya bahwa manusia itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan menantikan, tetap penantian Tuhan. Dan kesempatan itu ada masa berlakunya. Jadi ada masa berlakunya. Jelas sekali ya. Oke, nah kita akan melihat beberapa hal penting nanti ya. Jadi ada penglihatan-penglihatan. Nah, kita akan belajar dari Zakaria pasal 1 tentang beberapa penglihatan ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, kita lihat Zakaria pasal 1 ayat 7. Perhatikan ya. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Ya, para penunggang kuda. Ayat 8. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Ia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad, yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda merah, yang merah jambu dan yang putih. Jadi ini persis sama dengan kitab Wahyu pasal 6 ayat 2 dan 4. Jelas sekali, dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 dan 4 sama dikatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan jelas sekali menunjuk kepada satu figur yang memenangkan pertandingan dan yang sebagai raja. Ayat pasal 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ini satu peperangan yang mewakili akan Tuhan akan marah luar biasa. Ya. Maka aku bertanya, ayat 9, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Ya, apa artinya ini? Nah, perhatikan. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara katanya. Ini penglihatan ya. Inilah mereka yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. 11. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu katanya. Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. 12. Berbicara malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Jadi ini menunjukkan masa 70 tahun Tuhan marah luar biasa. 70 tahun menunjukkan satu masa yang sempurna. Tuhan membuang bangsa Israel. Ya, 7 tahun itu menunjukkan masa kesabaran yang paling puncak. Ayat 13, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Ya. Jadi begini. Dikatakan, berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Zion. Ini usaha Allah ya, menyelamatkan dan juga membawa Israel supaya Yerusalem bertobat. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Dan seterusnya. Dan itu merupakan satu contoh. Nah, kita akan pelajari. Jadi yang pertama tadi kita lihat penglihatan apa para penunggang kuda. Tadi warnanya jelas ya. Jadi merah-merah padam, terus kemudian kita lihat warnanya juga kuda merah jambu yang putih ya, merah padam jambu putih. Jadi jelas. Yang kedua sekarang ya, saya tidak baca semua, kita lihat judulnya saja. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 tukang besi. Nah, itu menunjukkan 4 kerajaan besar dan 4 penguasa yang dengan tangan besi memerintah
bangsa Israel, yang menjajah bangsa Israel, yang menguasai bangsa Israel selama 4 zaman itu. Ya. Dan 4 kerajaan besar itu, yang terakhir adalah kerajaan Romawi. Dan itu merupakan satu nubuatan. Dan kita lihat pasal kedua, ayat 1, penglihatan ketiga. Ya, seorang yang memegang tali ukuran. Jadi ada orang pegang tali ukuran untuk Yerusalem. Ini artinya apa? Nanti saya jelaskan semua. Yang keempat, ya, yang ketiga, terus yang keempat, Zakaria pasal 3, penglihatan keempat, imam besar Yosua. Nah, kita akan nanti kalau waktunya cukup ya kita berdoa, kita bisa menjelaskan tentang imam besar Yosua yang penting sekali ya. Ini yang penglihatan keempat. Yang kelima sekarang, Zakaria 4. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun, kandil emas. Ya. Berhiaskan pohon zaitun yang bentuknya itu, ini semua penglihatan ya. Jadi yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Nah itu kembar ya, kiri kanan. Yang keenam sekarang, Zakaria pasal 5, penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Ya, gulungan kitab yang terbang. Ayat 1 itu ya. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Jadi gulungan kitab itu bisa terbang. Nggak tahu bagaimana itu ya. Itu sangat sulit sekali untuk diungkapkan, digambarkan. Gulungan kitabnya itu terbang. Jadi bukan main sulap ini ya. Itu apa artinya? Ya, panjangnya gulungan kitab itu 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar dari menimpa seluruh negeri, keluar dari mulut orang-orang Israel ya. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Dan orang-orang yang sangat jahat dan orang-orang yang melawan Tuhan dan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia yang bersumpah juga. Nah, itu dosa-dosa yang keji sekali. Terus yang terakhir, penglihatan yang ke-7 ya. Zakaria pasal 5 ayat 5. Tampillah malaikat yang berbicara kepadaku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka yang sangat besar, yang gelap sekali. Gantang itu kan tahu ya. Jadi bentuk yang alat masak yang besar sekali dan kayak guci itu yang gede sekali. Dan itu gosong dan hitam sekali. Kalau kita lihat, kalau orang masak itu kan itu ada gantangnya ya, gantang yang besar sekali. Jadi tutup timah gantang itu ya. Jadi dari timah ini ya, jadi dibakar itu ada kotoran yang kalau dibakar itu kan ada arengnya gitu, kayak hitam-hitam itu, gantang. Nah, ini juga artinya apa? Nah, kita akan melihat ini semua ya. Oke, sekarang Zakaria pasal 6. Zakaria pasal 6, penglihatan yang ke-8. Nah, perhatikan, tadi kan 7 ya. 4 kereta. Jadi ada 4 kereta. Di situ dijelaskan, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta ketiga putih, jadi merah, hitam, putih. Dan yang keempat adalah belang-belang dan berloreng-loreng. Nah, apa arti semua ini? Ayat yang keempat ya, apa arti semua ini? Yang kelima, berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya itu keluar dari arah ke arah 4 angin. Jadi ke arah 4 angin. Jadi dari satu tempat ke arah 4 angin, utara, selatan, timur, barat itu ya. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih keluar ke tanah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajah bumi, lalu berkata, pergilah jelajahi bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar dari tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Ya, barulah keluar dari ke-7 ke-8 ya, yang terakhir. Dari ke-8 penglihatan itu akhirnya keluar apa? 1 pengharapan. Ayat 9, Zakaria pasal 69. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Baru muncul harapan itu ya. Ayat 9, Zakaria 6 ayat 9. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Yesefanya
dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semua orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Nah, ini yang pada pasal 4 tadi ya, seorang imam besar. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas di tempatnya dan ia akan mendirikan bait Allah. Nah, siapakah sang Tunas ini? Siapa yang mendirikan bait Allah ini adalah Kristus. Disebut sebagai Tunas, dan itu juga ada di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5. Tunas ini yang dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Jadi kerajaan Daud itu sudah hancur, sudah dipecahkan Tuhan pada zaman Salomo, dan itu ada tunasnya, tidak hancur semuanya. Dan Tuhan janjikan kerajaan yang kekal, berasal dari keturunan Daud. Nah, di situ ada Tunas. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu pada waktu itu dan masa itu akan bertumbuh dan akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Oh, itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Oke. Nah, Saudara, dari Tunas ini kita melihat barulah setelah Tunas didirikan, bangsa Israel bisa ibadah kembali dengan baik. Pasal 7. Lalu pasal 8, keselamatan datang bagi Israel di gunung yang kudus, yaitu di penyaliban Tuhan Yesus, dikatakan di sana. Ya, di situ akan terjadi satu pemulihan. Ya, jalan-jalan semuanya itu dipulihkan semua oleh Tuhan, yang rusak dipulihkan. Itu gambaran dari pemulihan Tuhan. Zakaria pasal 9 secara khusus menubuatkan tentang Mesias. Nah, Zakaria pasal 9 kita lihat ya. Zakaria pasal 9, judulnya adalah nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Ya, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunya Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Ya, dan itu jelas sekali. Ayat 4, namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Dan semua kota-kota yang didirikan yang untuk membuang bangsa Israel dan yang menyiksa bangsa Israel, yang betul-betul itu istilahnya itu kerja rodi ya. Jadi bangsa Israel itu dipaksa untuk menjadi budak sebenarnya. Dan itu kota-kota semua itu dihancurkan Tuhan semuanya. Nah, surah itu adalah satu janji Tuhan. Ayat 7 ya. Zakaria pasal 9 ayat 7. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Barulah Raja Mesias itu nampak di sana. Pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda. Nah, ini terjadi di mana? Di dalam Matius pasal 21 ayat 5. Waktu Yesus naik keledai dan semua orang memuji-muji dia. Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Dan juga Yohanes pasal yang ke-12 ayat 15. Ya, dikatakan sama persis ayatnya. Jadi Yohanes juga sama. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Dan itu nubuatan dari Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Dan itu ada dalam Injil ya. Dan barulah Israel dipulihkan pada pasal 9 ayat 11. Dan semuanya dipulihkan lagi. Dan kemudian terakhir, Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, pasal 10 itu, hanyalah Tuhan pemberi hujan. Tuhan memberkati. Dan kemudian sampai pasal yang ke-11 itu Tuhan menjelaskan tentang dua macam gembala. Ya, kita pernah pelajari ini di dalam Yeskel pasal 34, kemudian Mazmur 23, Yohanes pasal 10, dan juga Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Dan jelas sekali ya, jadi gembala upahan, gembala palsu, dan juga pencuri-pencuri tidak lewat pintu. Dan pintu itu hanya Kristus. Akulah pintu ya. Itu akulah gembala, akulah pintu. Dan orang yang menggembalakan harus melalui pintu. Harus melihat pada Kristus sebagai gembala agung.
Ya, dialah yang menggembalakan. Oke, kita lihat sini penjelasannya. Ya, kita lihat penjelasan dari PowerPoint ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita akan membahas tentang Zakaria yang ke-11 ya. Nabi yang ke-11. Nah, kita sudah membahas Hosea, kemudian kita sudah melihat kepada Habakuk ya, yang tidak semua, dan sekarang ini Zakaria. Nah, mungkin kalau sempat kita akan bahas tentang Yunus, yang sangat banyak orang keliru berpikir tentang Yunus. Ya, termasuk Yoel tentang Roh Kudus. Nah, ini tema besarnya apa 12 nabi-nabi ini? Yang pertama, Hosea itu menyatakan perzinahan dan ketidaksetiaan bangsa Israel. Jangan engkau berzina, jangan mengingini, dan jangan engkau melihat wanita dan mengingininya. Nah, itu kamu berzina. Dan dikatakan di sana, tidak peduli kamu sudah menikah atau belum menikah. Kamu melihat wanita dan mengingininya, bernafsu, kemudian berfantasi, kemudian melakukan perzinahan di dalam pikiran, itu kamu sudah berzina. Dan itu Hosea diminta mengawini Homer, ya, yang pelacur itu, dan punya anak 3 dan punya lambang semuanya. Ini sudah dijelaskan semua. Terus Yoel, penghakiman ilahi akan datang atas Israel di hari Tuhan Yahweh. Ya, di hari Yahweh itu, hari Tuhan Allah. Itu Yoel. Dan kemudian Roh Kudus datang. Kenapa Roh Kudus datang? Karena Roh Kudus akan menyatakan kepada gereja Tuhan dan melahirkan gereja Tuhan, gereja yang akan diluputkan dari murka Tuhan karena menerima sang belas kasihan, atau kolam Bethesda juga sama ya. Bethesda itu artinya belas kasihan. Dan disitulah Yoel menubuatkan bahwa bangsa-bangsa akan menerima Kristus sebagai wujud belas kasihan Allah. Jadi wujud dari kemurahan kepenuhan Allah. Nah, yang ketiga itu Amos, Nabi Amos. Menyatakan apa? Bahwa Allah itu setia pada perjanjian dan hukumnya. Jadi nggak mungkin dia itu menghukum salah. Jadi bertobatlah, pasti Tuhan akan menerima kembali. Dan kalau kamu berbalik, Tuhan akan membuka hatinya dan kamu berbalik, Tuhan akan menerima kamu. Dan Amos menyatakan Tuhan itu setia dengan perjanjian dan segala kebenaran, kehendak dan hukumnya. Yang keempat itu adalah Yunus. Ya, Yunus adalah bangsa Israel itu akan dijadikan bangsa yang akan dimurkai Tuhan kalau tidak bertobat. Dan Tuhan memberikan contoh kepada Yunus. Ya. Apa? Kalau bangsa lain bisa bertobat, harusnya bangsa Israel bisa bertobat. Maka Yunus meminta supaya Israel dulu bertobat, urusan bangsa lain nanti gitu. Nah, Yunus ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yunus enggan menyelamatkan bangsa lain. Kenapa? Karena bangsa Israel selamatin dulu, barulah bangsa lain. Nah, urusan itu adalah bangsa Israel kan bangsa pilihan. Jadi Yunus melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Karena dia ingin bangsa Israel yang diutamakan oleh Tuhan. Ya, walau Israel merupakan pelayan yang tidak efektif, sering tidak disiplin, tetapi Yahweh berdaulat bahwa seluruh pesan daripada Allah itu adalah pesan yang sudah diberikan. Jika tidak bertobat, Tuhan akan beralih kepada bangsa lain. Dan Tuhan dengan mudah membuka hati bangsa lain. Apalagi bangsa Israel. Yang kelima, Obaja. Ya, Obaja artinya apa? Allah adalah pembalas. Nah, saudara, banyak orang sulit menerima ini. Kenapa sulit? Wah, Allah itu bukan pendendam ya, tapi Allah itu membalas. Membalas apa? Bahwa apa yang kamu lakukan, kalau kamu melawan Tuhan, kamu tidak mengakui aku di depan manusia, maka aku tidak mengakui engkau di depan orang lain. Tuhan Yesus mengatakan di depan Bapakku, aku tidak akan mengakui engkau. Ya, itu adalah merupakan Allah itu membalaskan seluruh dosa-dosa dan perbuatan bangsa Edom khususnya ya, ini karena bicara soal Edom, yang menyerang bangsa Israel, menguasai bangsa Israel, dan yang menekan bangsa Israel, dan yang memaksa bangsa Israel, dan yang memperbudak, istilah kita zaman sekarang ini adalah bangsa Israel itu dikuasai ya selama hampir puluhan tahun. Nah, itu Yahweh akan membalas. Jadi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kita tidak boleh membalas karena pembalasan haknya Tuhan. Nah, itu arti di sini.
Jadi Obaja mengatakan jangan kamu berpikir untuk melawan, dan nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah atur semuanya. Dan Tuhan tidak tidur. Tuhan itu melek, ya, Tuhan tidak tidur. Maka kita lihat Mika, ya, Mika. Nah, perhatikan baik-baik. Mika ingin melihat ada perubahan sosial dan hidup kudus yang didasarkan pada kebenaran kedaulatan Tuhan. Jadi 70 tahun itu Mika bersuara supaya mereka masa 70 tahun itu mereka untuk bertobat, dan bukan hanya bertobat ya, tapi menghasilkan iman yang berbuah, yang menyelamatkan. Jadi terjadi pembaruan sosial yang harus terjadi di seluruh bangsa Israel. Termasuk di dalamnya mereka harus memberkati kota di mana mereka tinggal. Walaupun mereka diperbudak, tetap kasih Allah itu tidak bisa diperbudak. Ya, tetap, walaupun kita dimusuh orang, tetap kita mengasihi musuh kita. Dan itu satu hati yang begitu besar. Ya. Oke, sekarang kita lihat Nahum. Perhatikan. Niniwe akhirnya jatuh karena kekejaman dan kebejatannya. Dan Nahum beda dengan Yunus karena dekat ya. Yunus itu menyatakan Niniwe bertobat. Tetapi akhirnya Nahum memberitahukan pada kita bahwa Niniwe pun akhirnya jahat dan kejam sekali. Jadi Niniwe itu menjadi contoh bagi Tuhan supaya bangsa Israel tahu orang yang sebejat Niniwe pun, bangsa Niniwe yang rusaknya luar biasa, itu bisa dibuka hatinya Tuhan. Kenapa kamu nggak mau? Ya. Tetapi itu sementara. Mereka bertobat, ya sampai binatang-binatangnya pun ikut berpuasa. Ya, bangsa Niniwe itu kan, orang-orang Niniwe. Dan mereka kemudian menerima Tuhan. Nah, itu tidak tahu bagaimana, itu sangat unik sekali. Nanti kita bisa melihat nanti kalau kita di surga, orang-orang itu bertemu kita gitu ya, satu zaman itu. Dan setelah itu mereka lupa, mereka kejam, jahat sekali. Mereka sangat-sangat apa ya, kalau kita ngomong itu sadis ya. Dan ada tulisan-tulisan sejarah arkeologi juga bagaimana kesadisan orang Niniwe itu biadab sekali ya. Nah, 8 itu tentang Allah yang merangkul. Dan dalam segala kesulitan Allah itu tetap menyatakan bahwa aku adalah Allahmu. Rangkullah aku, hidup benar melalui iman, menghadapi kesulitan apapun, dan bahkan kalau melihat seolah-olah Tuhan tidak adil. Kenapa ini terjadi? Kenapa seperti ini? Kenapa mama saya seperti ini? Kenapa anak saya, istri saya, dan keluarga saya? Ataupun kita banyak berdoa yang melihat bahwa Tuhan itu sepertinya tidak adil. Tetapi tetap kita tahu bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Dan kenapa? Karena Tuhan itu berjanji selalu menyertai, ya, selalu merangkul kita walaupun kita tidak sadar dan tidak mau merangkul Dia. Ya, Tuhan tetap setia dan menantikan membuka tangannya untuk memeluk kita. Ya, Sefanya. Ya, Sefanya itu Yahweh mengontrol seluruh dunia. Yang walaupun seolah-olah berlawanan dengan hati Tuhan, seolah berlawan dengan karakter Tuhan, loh kok orang-orang jahat kok bisa seperti itu? Tuhan tetap mengatakan bahwa Dia akan membuktikan di masa akan datang bahwa Tuhan pada waktunya akan menghukum semua orang-orang jahat dan bangsa jahat itu. Dan tidak ada satupun yang sisa. Dan semua bangsa, 4 bangsa yang tadi kerajaan tanduk itu dibinasakan Tuhan semua. Dan dihapus dari muka bumi. Jadi kita nggak pernah tahu sekarang Babilonia, kita nggak pernah tahu sekarang bangsa-bangsa yang kejam seperti Kasdim, orang-orang Edom, dan kemudian kita tahu bagaimana Nebukadnezar itu, waduh, Assyria, wah itu kejamnya luar biasa, ya, bukan hanya kejam, jahatnya luar biasa. Nah, kemudian kita sampai pada yang ke-10 Hagai. Nah, Hagai itu Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, prioritaskan, dahulukan, dan fokuskan dulu untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Jadi Hagai itu merupakan satu wujud dari hati yang selalu mencari Allah dalam segala kondisi, mendahulukan Allah dan tidak boleh yang lain, ya. Dan barulah Sakaria, ya, Sakaria. Nah, saya akan jelaskan Sakaria. Ya, Sakaria itu tentang nubuatan bagaimana Allah memurnikan, merestorasi. Jadi bukan hanya memurnikan ya, tetapi juga membersihkan dan memulihkan sebenarnya. Lebih tepatnya itu memulihkan, ya, memurnikan dan memulihkan semua bangsa Israel, dan itu di dalam waktu 70 tahun itu seperti menggodok emas.
Ya, memurnikan supaya bangsa Israel dosa-dosanya itu mereka menyesal dan mereka kemudian balik pada Tuhan, mereka berlutut pada Tuhan, dan terjadi pada zaman Zakaria, ya. Dan terakhir Maleaki. Yahweh akan datang dengan cepat dan dengan api dia memurnikan seluruh pemerintahnya. Jadi Zakaria dan Maleaki itu sangat dekat, ya. Dekat dengan apa? Dengan teologi pemurnian, teologi pemulihan, yaitu Zakaria dan Maleaki. Dan disitulah Maleaki berjanji bahwa kamu akan melihat Tuhan yang mau kamu uji, silakan. Nah, Tuhan mengatakan, ujilah aku. Maka Tuhan akan berjanji tingkap-tingkap langit akan dibuka oleh Tuhan dan bangsa Israel akan diberkati dan berlimpah-limpah pada Tuhan. Ya, oke. Nah, kita akan bahas. Nah, perhatikan baik-baik. Siapakah Zakaria? Zakaria adalah nabi dari anak Berekia. Terus kemudian kakeknya Ido, ya. Jadi Zakaria ini bukan Zakaria papanya Yohanes Pembaptis, kan ada Imam Zakaria. Nah, itu beda. Ya, ini beda, bukan Zakaria itu. Karena jauh, ya, jauh sekali. Dan bukan imam besar Zakaria, anak Imam Yosadak. Jadi Nabi Zakaria ini bukan Zakaria yang pasal 4 tadi, imam besar Zakaria, bukan. Imam besar itu anaknya Imam besar Yosadak, ya. Dia adalah nabi kecil anak Berekia. Berekia, jadi jelas sekali beda. Jadi bukan sama dengan papanya Yohanes dan bukan juga imam besar yang ada di dalam Zakaria pasal 4. Jadi sama namanya tapi beda. Nah, itu supaya kita tahu jelas, ya. Apa arti Zakaria? Zakar, ya. Kan laki-laki itu punya buah zakar, ya. Tadi alat kelamin laki-laki itu punya buah zakar. Nah, zakar itu artinya apa? Artinya adalah mengingat janji Tuhan. Ingat benih Tuhan. Ingat keturunan Tuhan. Nah, itu zakar, ya. Yah itu artinya Yahweh, the Lord. Jadi Allah mengingat. Allah selalu mengingat turun-temurun. Ya, itu artinya Zakaria. Jadi kalau kita ingat buah zakar, itu artinya apa? Buah ingatan Tuhan. Buah keturunan dari Tuhan. Buah yang akan terus dijaga oleh Tuhan. Nah, itu arti dari kata Zakaria, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih yang diserukan oleh Nabi Zakaria ini? Peringatan dan kesempatan kemurahan Allah selalu mendahului murka Allah. Jadi jelas, ya. Jadi Allah sebelum menghukum, Allah sebelum murka, sebelum marah, sebelum bertindak untuk menyatakan eksekusinya, maka di situ Allah memberikan kesempatan yang panjang sekali. Ya. Kita lihat Nabi Nuh. Kita lihat Kain dan Habil, ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Nuh itu memberikan kepada kita satu gambaran hati Allah yang sangat murah. Dan bangsa saat itu, jadi bangsa saat itu adalah satu belum ada banyak bangsa seperti sekarang ini. Dan orang-orang pada zaman itu, zaman Nuh, itu ditunggu oleh Tuhan selama Nuh membuat bahtera itu. Hampir selama 100 tahun. Itu lama sekali. Karena itu harus ke hutan, tebangi pohon, terus membawa semua itu. Bagaimana cara membawa itu pohon-pohon besar itu? Nuh hanya dengan beberapa orang aja kan, dengan anaknya kan, 3 anaknya dan menantunya. Jadi orang laki 4, perempuan 4. Apa yang bisa mereka lakukan? Membangun bahtera besar seperti itu. Maka dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, waktu yang lama itu menunjukkan bukan membosankan, tetapi itu menunjukkan satu kesempatan pertobatan. Jadi Tuhan itu bersabar. Nuh berkhotbah dan Nuh menyatakan pemberitaan Injil, bertobatlah. Ayo kamu berbalik, karena ini tempat yang besar sekali, itu bisa menampung orang sangat banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Walaupun sudah diperingati. Jadi kondisi zaman Nuh ini dikatakan Tuhan Yesus bahwa itu akan terjadi di akhir zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman? Mereka tetap tidak bertobat. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, itu akan ada miliaran manusia. Itu betul-betul sangat mengerikan, dibuang di dalam api neraka. Dan pandangan itulah, visi itulah, penglihatan itulah yang dilihat oleh Yohanes. Bagaimana itu orang-orang dibinasakan Tuhan,
Dan Yohanes gak tahan, dia menangis, dia tersungkur. Dan Yohanes lebih dari beberapa kali tersungkur. Kalau nggak salah 3-4 kali itu. Dan dia tersungkur dengan luar biasa sekali. Dan dia melihat satu pemandangan yang sangat mengerikan. Bagaimana akhir manusia semua. Bayangkan saudara, satu manusia mati aja kita udah ngeri sekali. Ini bayangkan bukan jutaan, tapi miliaran manusia mati semua. Waduh, itu pemandangan yang kadang-kadang saya merinding juga membayangkan itu ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi Allah waktu memberikan peringatan dan kesempatan untuk menerima kemurahan Allah, itu artinya apa? Ayo cepat, jangan tunda. Kamu cepat bertobat. Nah, Tuhan memberikan satu masa kemarahan dia, disiplin Tuhan. 70 tahun dibuang oleh Tuhan itu adalah masa 70 tahun Allah itu bermurah hati. Jadi pembuangan Allah menyatakan kemurahan hati Allah, kesempatan Allah, peringatan Allah, dan panjang sabar hati Allah. Di situ. Jadi Tuhan itu cuman memberikan, kalau kita ngomong marahnya tuh, Allah dikasih cuman sekecil itu saja. Supaya kita bisa berbalik. Nah, belum marah yang betul-betul marah, seperti Kristus di kayu salib, dan akhirnya terpisah dari Bapa, itu kemarahan yang tidak mungkin dialami dan tidak mungkin mampu kita alami. Ya. Jadi murka Allah atas nenek moyang kita, nenek moyangmu, gitu kan. Diminta kembalilah, ya, 70 tahun dimurkai, dibuang Tuhan. Jadi usaha Tuhan untuk mengembalikan Yerusalem ialah dengan menyatakan tali pengukur. Ya, itu istilah tali pengukur itu istilah waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kemudian kita melihat figur malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, prafigur dari Tuhan Yesus Kristus, ya, pada pasal 1 ayat 11 dan 17. Dan Kristus sendirilah yang menyatakan itu. Murka, kemudian pertobatan, kesempatan, harapan, dan janji pemulihan, janji juga pemurnian semuanya, dan menegakkan kembali, merestorasi seluruh bangsa Israel. Dan itu semua yang berbicara, yang mengerjakan dan menghukum semua adalah Kristus sendiri, yang mengerjakan dari awal sampai akhir. Dan itu dilambangkan, kita lihat adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu bukan malaikat yang bentuknya roh, bukan. Dan itu bisa dilihat seperti manusia. Jadi Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia itu dia sudah pernah menampakkan diri seperti manusia. Dengan Yakub waktu bergumul, itu Kristus. Ya, itu Tuhan Yesus. Dan dia betul-betul seperti manusia. Dan mampu menyatakan itu. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya kemanusiaan Kristus yang dilahirkan itu sudah tanda petik dalam misteri Allah, itu sudah ada sebelumnya. Jadi manusia yang kekal itu. Dalam arti bahwa bersama dengan keilahiannya itu di dalam diri keilahian itu kemampuan untuk menjadi manusia sudah ada. Ya, barulah dia dilahirkan oleh Maria dan lain-lain. Nah, jadi prainkarnasi itu, Kristus itu sudah ada dalam diri yang kekal itu. Dalam diri Allah sendiri. Jadi Allah itu kalau mengatakan, jadilah terang. Jadi dari mana terang? Ya dari Allah sendiri. Semua ciptaan ini dari mana? Ya dari Allah sendiri. Allah yang bisa membuka, menutup, menciptakan, kemudian menghanguskan semuanya. Dan Alfa dan Omega. Ya, protos eskatos. Yang awal dan akhir. Arketelos. Yang dahulu dan yang kemudian. Nah itu di dalam Wahyu pasal 23 itu, Wahyu pasal 22 itu dijelaskan, ya. Pasal 1 ada ayat 8, pasal 21 ada, 22 ada. Alfa dan Omega. Ya, jelas ya. Jadi sudah ada itu. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat. Nah, penglihatan pertama, penunggang kuda menunjukkan apa? Jadi bukan kita melihat kuda merah jambu putih, ya. Jadi ada kuda merah jambu dan kuda putih. Nah, saudara perhatikan 3 warna ini menunjukkan kepada satu warna. Merah menunjukkan kemarahan yang luar biasa, merah jambu menunjukkan kemarahan yang tidak terpadamkan, dan putih menunjukkan kekudusan kemarahan Allah. Jadi Allah itu marah, tetap marahnya kudus. Allah itu menyatakan hukumannya kudus. Jadi Allah tidak pernah kebablasan. Waduh, Allah itu tidak terkontrol emosinya. Waduh, Allah itu kebablasan menghukum saya. Enggak ada, saudara.
Allah menghukum sesuai ukurannya, sesuai dengan keadilan, kebenaran, dan kekudusannya. Jadi dia tidak pernah menghukum seperti kita kebablasan. Ya, pernah dengar nggak yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, cerita yang seperti itu? Jadi saya pernah cerita, suatu hari saya di China itu ada seorang yang cerita dengan saya. Jadi bagaimana artinya tuh ganti gigi gitu. Wah, saya beritahukan seperti seorang yang sudah dipukul. Dan karena keliru, orangnya itu nggak salah. Yang salah itu bukan dia tetapi adiknya. Dan karena keluarga tuh wajahnya mirip, maka nggak terima. Maka suruh membalas. Membalasnya apa ya? Ya dipukul lagi. Waktu dia dipukul itu giginya satu itu copot. Ya, jadi sampai nggak tahu itu lepas. Saking kerasnya, jadi mukanya bengep gitu. Nah, orang ini kemudian diberi kesempatan untuk memukul orang itu. Atau diserahkan pada orang lain yang membalas, ya, pembalasan. Dipukullah orang tadi yang mukul dia, dipukul jebret gitu, buak gitu. Dan kebablasan. Kenapa? Karena emosi, dia pukulnya keras sekali. Kebablasan, yang copot giginya bukan satu, 3 yang copot. Jadi tadi kan 1 yang copot. Duh, ini 3 nggak bisa. Kenapa? Ini gigi ganti gigi, 1 ya 1. Jangan 3. 3 berarti kelebihan. Nah, kamu harus saya pukul. Maka dipukullah dia. Ya, karena saling emosi satu sama lain. Dipukul, yang rontok bukan 1, habis rontok kan. Udah dipukul, rontok 1, dipukul, rontok depannya semua. Ada 4 yang rontok. Waduh, akhirnya nggak habis, giginya habis semua. Karena gigi ganti gigi. Dan mereka ke dokter ganti gigi semua. Pasang gigi palsu. Kenapa? Giginya habis semua. Dan pembalasan manusia tidak pernah habis dan menyatakan akan sia-sia. Ya, tetapi kalau Allah membalas, itu Allah membalas dan murka, ada tujuannya. Apa tujuannya? Adalah menghakimi, dan orang-orang yang percaya dibawa dalam kelemah lembutan dan dibawa ke dalam satu hati yang bisa bertobat. Tuhan membukakan itu. Tapi yang tidak mau, Tuhan yang tidak memberikan hatinya dan tidak berkenan pada orang itu, dibiarkan oleh Tuhan, dan orang-orang itu akhirnya binasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya perhatikan. Yang kedua, 4 tanduk dan 4 tukang besi. Itu menyatakan 4 kerajaan menyerahkan Yehuda. Plus rajanya, tukang besi. Yang ketiga, pemegang tali pengukur. Itu apa? Nah, saudara, perlindungan Tuhan. Tuhan itu mengukur seluruh hidup kita. Tuhan tahu rambut rontok kita. Dan kita tidak pernah menghitung. Tuhan menghitung rambut kita yang rontok itu berapa. Dan dikatakan di sana, tembok berapi mengelilingi Yerusalem. Dan aku menjadi kemuliaan mereka. Luar biasa ya. Jadi kalau kita itu taat pada Tuhan, kita itu setia pada Tuhan, itu hidup kita itu dijagai oleh tali pengukur Tuhan. Dan tali pengukur itu termasuk di dalamnya adalah mewakili pandangan tentang malaikat-malaikat yang menjagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, anak-anaknya. Jadi itu jelas sekali. Ya. Yang ini ketiga ya. Jadi yang pertama kuda, tanduk, dan tukang besi. Ketiga tali pengukur. Yang keempat, imam besar Yosua. Iblis mendakwa dia. Maka Tuhan menghardik iblis itu. Dan dikatakan Yosua itu, imam Yosua itu seperti puntung ditarik dari api. Imam besar. Ya, imam besar Yosua itu ya. Pakaiannya kotor. Ya, dikatakan pakaian kotor itu dalam bahasanya aslinya itu sama dengan tai, ya, kotoran manusia. Terus bagaimana Tuhan, malaikat Tuhan menggantikan Yosua, baju yang kotor yang penuh dengan tai itu baju kesalehan ya. Karena imam itu lambangnya adalah lambang pelayanan, lambang kesalehan, lambang daripada pelayanan Yosua. Itu pelayanan Yosua itu penuh dengan tai. Saudara, termasuk pelayanan kita. Ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa pelayanan kita sebaik-baiknya pun itu kalau dituduh iblis, saudara, iblis tahu di mana ada tainya kita dalam perjalanan kita, karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan daging. Ya, kita orang kadang-kadang nggak mau salah, nggak mau menerima, terus kemudian penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, penuh dengan kesombongan, penuh dengan ketidak terima, dengki, dan semuanya. Dan Tuhan harus menggantikan itu. Serta Tuhan memberikan apa? Satu serban. Jadi serban tahu ya, yang di atas kepala itu tahir untuk
Imam Yosua, lambang daripada Kristus imam ini ya. Nanti saya akan jelaskan ini secara khusus. Nah, sekarang kita yang kelima. Jadi keempat tadi apa? Imam besar itu harus diperbaiki. Jadi bukan hanya dilindungi Tuhan, tetapi harus ada pemimpin agama, orang-orang rohaniawan yang betul-betul mengenakan Kristus dalam hidup mereka, mengenakan pakaian Allah. Kita masih ingat Adam dan Hawa diberi baju oleh Tuhan, ya. Kita ingat ini ya. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan menebus Adam dan Hawa dengan memberikan baju itu dari binatang yang dikuliti oleh Tuhan dan diambil kulitnya sebagai baju Adam dan Hawa. Dan ini sama, ya, menunjukkan satu perbuatan dari Kristus. Kebejatan Yehuda, kebejatan Israel itu hanya bisa dihapus oleh lambang Kristus yang dialami oleh Yosua. Kelima, kandil. Ya, kandil ini menyatakan satu kondisi yang ada bangsa Israel bahwa mereka akan memasuki satu zaman yang kembali akan dinyalakan Tuhan. Jadi pelita, kandil dengan 7 pelita itu tidak boleh padam. Terjadi apapun, firman dalam hatimu, kamu dibuang kemanapun, kamu pegang imanmu pada hati Tuhan, pada firman Tuhan, itu seperti kandil dengan 2 pohon zaitun yang menghidupkan. Jadi jelas sekali di situ dikatakan ayat yang terkenal, Zakaria ini ya, coba lihat Zakaria pasal 4 ya. Sebenarnya penting sekali ayat ini ya. Banyak orang salah mengerti ayat ini, khususnya gereja-gereja karismatik. Ya. Ya. Perhatikan. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Saya baca ayat 5. Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya itu? Jawabku, tidak Tuanku. Maka di sini malaikat itu berkata, ia berkata, ya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang yang bersorak. Bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang ketujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nah, saudara perhatikan, jadi 7 pelita itu artinya apa? Kamu pegang dalam hatimu tentang janji firman Tuhan, dan mata Tuhan itu dilambangkan dengan 7 pengawasan yang tidak pernah terlepas dari hidupmu, itu akan menyala. Jadi kamu adalah terang dunia. Dan terang dari mana? Dari 7 dian emas yang Tuhan berikan di dalam bait Allah itu. Jadi kandil yang berhias dengan 7, ya, 7 pelita itu. Nah, kita melihat jadi kiri kanan dari pohon zaitun, itu pohon keselamatan, pohon sukacita. Ya, jadi jelas sekali dikatakan bukan karena, ya, ayat yang ke-6, bukan karena atau bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan. Ya, dikatakan melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara, jadi maksudnya apa? Jadi jelas sekali dari penglihatan semua, kamu itu hanya diminta oleh Tuhan betul-betul menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Dan itulah kunci rahasia kerohanian yang sangat besar. Apa itu? Saudara, kita menyerah dan memberikan hidup kita untuk didiami oleh Tuhan, untuk diawasi oleh Tuhan, untuk diatur oleh Tuhan, dan untuk diberi satu mandat oleh Tuhan. Dan sukacita yang besar itu akan selalu mengiring kita. Ya. Oke, jadi tangan yang meletakkan batu pertama itu Zerubabel, dan Zerubabel melambangkan Kristus yang akan membawa dan membangun kembali bait Allah dan Yerusalem. Ya. Dan di manakah itu? Itu di kayu salib. Tuhan Yesus dengan tangannya, dengan hidupnya, dan dia mulai semuanya itu. Ya. Pohon zaitun adalah 2 orang diurapi berdiri dekat Tuhan di seluruh bumi. Itu ada di kitab Wahyu. Ya, 2 orang kembar itu ya, yang menyatakan satu
pelayanan Tuhan yang sempurna dari hamba-hamba Tuhan. Yang keenam sekarang, gulungan kitab terbang. Isinya apa? Gulungan kitab itu isinya sumpah serapah. Jadi seluruh perkataan orang-orang yang menyumpahi Tuhan, seluruh orang-orang yang berkeluh kesah pada Tuhan, yang menggerutu pada Tuhan, itu semua tercatat semua. Di mana? Di gulungan kitab yang terbang itu. Ya, itu disebut sebagai orang-orang pendusta. Ya, namanya itu ada di sana semua. Firman Tuhan itu selalu memberitahukan pada kita bahwa apapun yang dibawa oleh kuasa firman Tuhan, saudara, kemudian kita menolak firman Tuhan itu semua tercatat. Semua tercatat. Ya, di dalam gulungan kitab terbang itu tercatat semua dosa-dosa kita. Gulungan kitab terbang menyatakan semua perbuatan kita yang tidak mau taat, tidak mau berubah, yang tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau berubah hati, maka saudara, itu semua ada di sana. Jadi kita waktu membantah Tuhan, waktu dihakimi, Tuhan itu membuka kitab itu di depan kita. Kamu melawan saya, kamu tak hakimi, ini kitabnya. Wah, kita nggak bisa bantah. Dan kita sudah tidak ada waktu membantah, plus waktu penghakiman itu, kita tidak ada waktu untuk bertobat. Nah, saudara, mengapa kita waktu hidup itu cepat bertobat? Jangan berdusta, jangan suka bohong, jangan suka memandang dengan nafsu apapun, mengingini barang, iri hati, bahkan kita mengingini wanita, walaupun sekecil apapun, saudara, itu tetap adalah tidak kudus. Ya, kecemaran. Disebut sebagai kecemaran. Nah, kita harus belajar untuk supaya daging kita ini itu dikontrol, dikuasai oleh firman Tuhan. Oke, yang ketujuh, perempuan dalam gantang. Nah, gantang melambangkan kejahatan. Seluruh bangsa yang kotor total. Dan ada perempuan duduk di gantang itu. Perempuan itu melambangkan, mewakili dari kerajaan kegelapan, mewakili dari kejahatan, dan mewakili iblis sendiri. Dan itu ada dalam gantang itu, saudara. Dan gantang itu gelap luar biasa dan kotor luar biasa. Ya, jadi gulungan kitab menyatakan kata-kata yang kotor, nah gantang itu menyatakan pribadi orang-orang berdosa yang seperti gantang. Ya, dilambangkan perempuan dan gantang itu. Gantang itu kalau kita pernah masak gitu ya. Jadi kalau kita zaman dulu itu apalagi pakai yang batu keramik atau apa namanya itu anglo ya. Ya itu kalau sudah dibakar itu kan saking panasnya itu lama-lama jadi arang gitu kan. Itu bawahnya itu susah hilang. Apalagi kalau ada minyaknya, ada pokoknya itu susah sekali hilang. Itu dilambangkan dosa yang sudah tidak bisa lagi lepas. Dosa yang menetap selama-lamanya. Dan perempuan itu dalam gantang. Dikuasai dengan dosa dan kita nggak bisa apa-apa. Ya, ketujuh. Oke. Nah, sekarang kita ke 8. Nah, surah ke-8 ini yang terakhir ya. Ke-8. Ada 4 kereta keluar di antara seluruh penjuru ya. Jadi 4 penjuru di 2 gunung tembaga itu. Jadi kuda merah, hitam, putih, belang-belang. Nah, ini juga ada dalam kitab Wahyu ya, sama. Ya, itu semua memencar ke seluruh bumi. Apa artinya? Hitam utara, putih barat. Belang loreng selatan, merah keluar dan gelisah ke seluruh bumi. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menenteramkan rohku di tanah utara. Itu tanah Sion, tanah utara. Utara menunjukkan satu kemenangan, arah kemenangan menuju pada Bukit Sion, menuju pada Yerusalem, menunjuk secara khusus kepada Bait Allah, menunjuk lagi secara betul-betul digenapi oleh Kristus yang ada di kayu salib di Bukit Golgota. Ya, itulah kerajaan Sang Tunas dari Yerusalem. Nah, disitulah saudara, dimulailah dengan satu karya yang sangat sederhana. Mereka mulai memungut sesuatu yang sangat kecil. Bangsa Israel diminta untuk memungut persembahan dari orang-orang buangan. Apapun yang kau persembahkan kepada Tuhan, persembahkan dengan hati yang sedalam-dalamnya. Dan disitulah mereka kemudian membawa semua persembahan itu dan melihat kepada pemulihan akan bangsa Israel, pemulihan akan seluruh kasih Allah, pemulihan akan tentang Yerusalem dan kota Yerusalem, tembok Yerusalem, dan pemulihan akan Bait Allah. Nah, di situ Tuhan akan memberikan
anaknya yang tunggal, tunas, itu akan mendirikan bait Tuhan. Dan itu dilambangkan dengan Zerubabel. Nah, ini ya. Nah, di dalam Zakaria pasal 9 itu secara khusus. Nah, saya ada khotbah khusus ini ya. Zakaria pasal 9 nanti bisa dilihat di YouTube ya, secara khusus, atau nanti saya kirim. Ya, ini saya tidak jelaskan karena waktunya cukup panjang. Nanti secara khusus tentang Kristus itu ya. Nah, saya akan menjelaskan begini. Kenapa Kristus memakai lambang keledai? Dan keledainya itu ada dua. Satu anak keledai, dan keledai itu tidak pernah ditunggangi dan diberi barang apapun. Nah, itu lambang dari Kristus. Jadi keledai ini itu ditambatkan orang dan kemudian diminta oleh Tuhan suruh ngambil murid-murid. Ambil keledai itu dan orang itu sudah dibuka hatinya dan kamu akan diizinkan mengambil itu. Dan murid-murid berdatangi dan ambil keledai itu. Dan keledai itu tidak pernah ditunggangi oleh siapapun, keledai muda, dan tidak ada barang yang pernah ditaruh. Jadi ini baru. Jadi betul-betul baru. Artinya apa? Bahwa keledai itu menunggangi apa yang menjadi tunggangannya adalah Kristus. Ya, betul-betul tunggangan. Jadi melambangkan apa? Melambangkan satu hati yang betul-betul mau menerima dan bukan beban dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi beban dosa yang betul-betul yang mau dengan rela diambil oleh Kristus. Dan dialah yang ada di atasnya. Dan keledai menunjukkan satu binatang yang tidak bisa untuk kalau sudah berjalan, dia berjalan. Jadi kalau dia didorong, dia malah jadi kalau didorong ke depan, dia malah mundur. Aneh keledai itu. Kalau didorong mundur, dia malah ke depan. Nah, keledai itu seperti itu. Jadi menunjukkan apa? Bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu Tuhan Yesus lakukan dengan satu kerendahan hati, dengan satu ketaatan, dan satu kemurnian. Dia menerima seluruh beban yang ada, dan dia dengan hati yang tidak pernah dia melakukan beban untuk yang lain. Dan dia hanya menerima beban yang ada untuk seluruh rencana Allah dalam dosa-dosa manusia. Dan dia memakai keledai, kenapa? Bukan kuda, Pak. Karena kuda tidak akan mampu berada di puncak-puncak bukit-bukit, dan kuda tidak bisa karena kaki kuda dengan kaki keledai berbeda. Ya, jadi kaki keledai itu lebih kecil, lebih tajam seperti ibex ya. Keledai beban itu yang ada di ujung-ujung itu ya. Rusa seperti rusa itu ya, yang ibex itu. Jadi berada di lereng-lereng bisa sampai miring-miring itu dia bisa. Nah, keledai itu punya kemampuan, kuda nggak bisa, pasti akan jatuh. Nah, artinya apa? Bahwa Kristus itu melambangkan satu kerendahan hati, satu kemauan hati, dan di dalam kesulitan hidupnya, dan tidak pernah dia menolak kehendak dan beban yang Bapa berikan. Dia taat, dia berjalan, dia tidak pernah mundur, dan dia tidak pernah maju karena tidak ditentukan maju, dia tidak pernah mundur kesulitan sebesar apapun, dan dia tidak pernah takut maju karena ada halangan sebesar apapun. Dan itu lambangnya adalah keledai. Ya. Dan disitulah ada satu sukacita yang besar yang terjadi, dan semua orang itu membawa macam-macam. Dan apa yang terjadi? Mereka bersukacita memuji-muji Yesus. Wah, akan jadi raja, jadi raja. Nah, perhatikan, endingnya akhirnya apa? Tuhan Yesus turun dan dia menangis dan dia memandang mana? Yerusalem. Nah, ini persis kejadian di Zakaria. Kenapa emang di Yerusalem? Dan dia melihat Yerusalem yang akan membunuh dia. Dia akan melihat seluruh bangsa Israel yang akan mengutuki dia, akan menghina dia, akan menolak dia. Dan itu terjadi seperti Zakaria. Dengan apa lambangnya? Dengan keledai itu. Dan Tuhan sudah mengukur, dan Tuhan akan murka luar biasa. Dan itu janji Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan kesempatan yang paling indah. Jadi Tuhan itu dilawan, dan khususnya Yesus ya, itu digebukin terus kemudian dicambuk. Dia tetap memberikan kemurahan hati Allah yang tertinggi. Dan dia berdoa bukan mengutuki orang-orang yang menyakiti dia, membunuh dia. Enggak. Dia berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah. Nah, itu artinya pelayanan keledai. Nah, kita harus mau melayani Tuhan seperti keledai.
Jadi bayangkan, dimusuhi seperti itu, dia membalas dengan kemurahan hati Allah yang luar biasa. Kalau sudah diberikan itu dan manusia tetap tidak mau, maka saudara-saudara layak untuk masuk neraka. Dan itu kesimpulannya. Ya, bangsa Israel sudah dikasih oleh Tuhan, sudah dihajar oleh Tuhan, kemudian diberi kemurahan yang luar biasa, ditunjukkan melawan pun Tuhan menyatakan pengampunannya, dan kamu tidak mau terima, itu artinya kamu memang layak dibinasakan. Itu kuncinya. Ya, oke, hari ini cukup sekian. Nanti kita akan masuk di dalam teologi sistematika ya. Nah, saya matikan dulu.